Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Sandrika Ramadhani dengan NIM 2310951015. Saya berasal dari kelas C. Saya akan menjelaskan materi presentasi dari mata kuliah Madan Elektromagnetika. Pada slide yang pertama itu ada terdapat 3 titik, yaitu ada titik M, ada titik N, dan ada titik P. Pada titik M itu nilainya minus 1, 2, dan 1, sedangkan pada titik N itu nilainya 3, minus 3, dan 0, dan pada titik P itu nilainya minus 2, minus 3, minus 4. Di sini disuruh untuk menentukan nilai dari RMN. Maka nilai dari RMN itu adalah Rn dikurang Rn. Maka dengan itu 3AX dikurang 3AY ditambah 0AZ itu diperoleh dari nilai titik yang di sini. Lalu dikurang lagi dengan minus 1AX tambah 2AY ditambah dengan 1AZ. Nah, diperoleh nanti itu pengurangannya berdasarkan variabelnya yang sama. Dan diperoleh hasil akhirnya berupa 4AX dikurang 5AY dikurang AZ. Lalu pada yang B itu disuruh untuk menentukan nilai dari RMN ditambah RMP. Nah, nilai dari RMP itu diperoleh dengan rumus RP dikurang RM. Karena dengan itu titik dari P itu yaitu minus 2, minus 3, minus 4 dikurang dengan titik dari M, yaitu minus 1, 2, dan 1. Maka diperoleh hasilnya itu adalah minus AZ dikurang 5AY dikurang dengan 5AZ. Nah, tadi kan udah didapat nilai dari RMP. Sekarang untuk memperoleh nilai dari RMN ditambah RMP itu jumlahkan hasil mereka berdua, karena sebelumnya udah diketahui nilai dari RMN yaitu sekitar 4AX dikurang 5AY dikurang AZ. Nah, hasil penjumlahan kedua ini maka diperoleh nilainya itu 3AX dikurang 10AY dikurang dengan 6AZ. Nah, lalu selanjutnya itu menentukan nilai dari RM. RM itu titiknya itu minus AX ditambah 2AY ditambah AZ. Nah, itu akan diakarkan berdasarkan konstantanya. Maka dari itu minus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat menghasilkan akar 6. Dan setelah disederhanakan itu nilainya minus 2,45. Lalu pada pertanyaan selanjutnya itu disuruh menentukan nilai dari AMP. Nah, AMP itu rumusnya RMP dibagi dengan mutlak dari RMP. Makanya itu nilainya kita cari dulu RMP-nya berapa. Dengan titiknya itu minus AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Maka nanti itu konstantanya dikuadratkan dan diakarkan, maka diperoleh nilai RMP-nya itu sebesar 7,14. Lalu untuk menentukan nilai dari AMP itu RMP dibagi dengan mutlak RMP. Makanya minus AX dikurang 5AY dikurang 5AZ dibagi dengan nilai dari mutlak RMP yaitu 7,14. Nah, hasilnya itu berupa minus 0,14 AX dikurang 0,7 AY dikurang 0,7 AZ. Nah, lalu ada pertanyaan terakhir pada soal nomor 1 yaitu nilai dari mutlak 2RP dikurang 3RN. Nah, RP itu nilainya minus 2AX dikurang 3AY dikurang 4AZ. Dan 2RP nilai dari 2RP itu adalah minus 4AX dikurang 6AY dikurang 8AZ. Nah, Rn berarti nilainya 3AX dikurang 3AY ditambah 0AZ kan. Dan 3Rn itu nilainya 9AX dikurang 9AY ditambah 0 AZ. Maka 2RP dikurang 3Rn itu nilainya itu didapatkan dari pengurangan yaitu minus 13AX ditambah 3AY dikurang 8AZ. Dan hasil mereka itu akan dikuadratkan dan diakarkan, maka diperoleh hasil akhirnya itu berupa 15,56. Lalu soal kedua yang dijelaskan oleh teman saya bernama Tribulan Sari. Di sini diketahui vektor S menyatakan ekspresi dari 125 dibagi dengan X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y kurang 2 dikuadratkan ditambah Z tambah 1 dikuadratkan dan dikali dengan X dikurang 1 dikali AX ditambah Y kurang 2 AY ditambah Z kurang Z plus 1 AZ.
Dan pertanyaan pertama itu evaluasi ZS pada titik P dengan nilai 2,4,3, dan itu jalan pertamanya kita substitusikan dulu nilai P-nya. Maka 125 dibagi dengan 2 kurang 1 kuadrat ditambah 4 kurang 2 kuadrat ditambah 3 tambah 1 kuadrat dikali dengan nilai 2 kurang 1 AX ditambah 4,2 AY ditambah dengan nilai 3 tambah 1 AZ. Maka setelah disederhanakan itu dapat nilainya berupa 5,95 AX ditambah 11,9 AY ditambah 23,8 AZ. Lalu yang B ditanya tentukan nilai vektor pada satuan S pada P. Maka nilai AS-nya itu adalah S dibagi dengan mutlak S, maka nilainya adalah 5,95 AX ditambah 11,9 AY ditambah 23,8 AZ dibagi dengan akar dari 5,95 dikuadratkan ditambah 11,9 dikuadratkan ditambah 22,8 dikuadratkan, dan hasil akhirnya itu yaitu 0,18 AX ditambah 0,36 AY ditambah 0,873 AZ. Dan pada soal terakhir yaitu tentukan permukaan fx, y, z di mana nilai s-nya itu sama dengan 1. Maka 125 dikali dengan akar x kurang 1 kuadrat ditambah y kurang 2 kuadrat ditambah z tambah 1 dikuadratkan nilai sama dengan 1. Jadi x kurang 1 dikuadratkan ditambah y kurang 2 dikuadratkan ditambah z tambah 1 dikuadratkan dibagi dengan akar 125 dikali 125 dikali akar x kurang 1 dikuadratkan ditambah y kurang 2 dikuadratkan tambah z tambah 1 dikuadratkan, dan hasil akhirnya itu yaitu 125. Lalu ada soal nomor 3 yaitu yang dikerjakan oleh teman saya bernama Hanifah Nila. Di sini soalnya itu terdapat 3 buah titik vertikal dari segitiga yang berlokasi dengan titik A dengan nilai 6,1, min 1,2, B min 2, 3 dan min 4, dan titik C dengan nilai 3,1,5. Tentukan nilai dari RAB, RAC, dan the angle of BAC at vertex A, dan yang terakhir yaitu the vector projection of RAB and RAC. Dan jawaban yang pertamanya itu yaitu menentukan nilai dari RAB, di mana rumusnya titik B itu kan minus 2,3 minus 4, lalu minus dikurang dengan A dengan titik 6, minus 1,2 sama dengan itu hasil akhirnya adalah minus 8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Lalu ada menentukan nilai dari RAC, di mana titik C itu minus 3, 1, dan 5 dikurang dengan A dengan titik 6, min 1,2 sama dengan titiknya itu minus 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Dan lalu soal ketiga yaitu menentukan RAB dikali dengan RAC, dan itu RAB dikali RAC dengan cos theta dari BAC, di mana nantinya itu diperoleh nilai RAC-nya itu kuadrat akar kuadrat dari 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, dapat nilainya itu akar 94. Lalu untuk nilai RAB-nya itu akar dari minus 8 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah minus 6 dikuadratkan, maka dapat hasil akhirnya itu akar dari 116. Maka cos theta dari BAC yaitu RAB dikali RAC per RAB dikali RAC. Dan seperti yang tertera pada tulisan yaitu diperoleh hasil sederhana dari nilainya itu yaitu berupa 0,5937. Dan dengan tetanya itu 53,6. Lalu menentukan dari mutlak RAB cos theta BAC sama dengan RAB dikali RAC dibagi dengan mutlak RAC sama dengan 62 dibagi dengan akar 94. Maka A sama dengan RAC dibagi dengan mutlak RAC sama dengan minus AX ditambah
2AY ditambah 3AZ dibagi dengan akar 94. Vektor proyeksi RAB terhadap RAC, di mana itu diperoleh hasil angkanya itu 62 dibagi akar 94 dikali dengan minus 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ dibagi dengan akar 94. Maka diperoleh hasilnya itu minus 5,94 AX ditambah 1,32 AY ditambah 1,98 AZ. Lalu soal keempat yang dikerjakan oleh teman saya bernama Anita Alvia Rosa, di mana soalnya itu titik A sama dengan 6, minus 1,2 dan titik B minus 2, 3, minus 4 dan titik C itu minus 3, 1, dan 5. Lalu disuruh menentukan titik dari RAB dikali dengan RAC. Lalu yang soal ke B area segitiganya. Lalu yang soal terakhir vektor satuan yang tegak lurus segitiga. Maka pertanyaan yang pertama itu RAB sama dengan titik A, titik B dikurang titik A. Maka diperoleh hasilnya itu minus 8 AX ditambah 4 AY dikurang 6 AZ. Sedangkan pada titik RAC itu titik C dikurang titik A. Maka diperoleh hasilnya adalah minus 9 AX ditambah 2 AY ditambah 3 AZ. Untuk RAB dikali dengan RAC itu diperoleh jawabannya itu 24X ditambah 78 AY ditambah 20 AZ. Lalu pertanyaannya adalah luas segitiga. Luas segitiga itu dimana setengah dikali RAB dikali RAC yaitu nilainya adalah akar dari 1765, dimana itu hasilnya 42,01. Lalu pada permisalan RAB dikali RAC sama dengan RP, maka AP sama dengan RP dibagi dengan mutlak kali RP sama dengan 24A dikali 78 AY ditambah 20 AZ. Itu dibagi dengan 2 akar dari 1765. Maka diperoleh hasilnya adalah 0,286 AX ditambah 0,92 DY ditambah 0,238 AZ. Soal selanjutnya yang dikerjakan oleh teman saya bernama Lutfi Afifah, di mana soalnya adalah give the Cartesian coordinates of the point C dengan titiknya itu P sama dengan 4,4 dan lambdanya itu 115 dan titik Z-nya itu 2. Terus soal yang kedua, give the critical coordinates of the point D, X sama dengan minus 3,1, Y sama dengan 2,6 dan Z sama dengan minus 3. Lalu yang pertanyaan ketiga adalah specify the distance from C to D. Lalu jawabannya adalah yang soal pertama adalah Y sama dengan P sin theta, P sin lambda, yaitu 4 dikali sin dari minus 115, maka nilainya minus 3,99. Sedangkan nilai X nya itu adalah P cos theta di P cos lambda, mana nilainya adalah minus 186. Jadi C sama dengan X kurang 186, Y sama dengan minus 399, Z sama dengan 2. Lalu nilai P pada pertanyaan kedua adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, maka diperoleh nilainya itu 4,05. Lalu ada nilai dari Q, yaitu tan inverse dari Y per X. Tan inverse sama dikali 2,6 di per 3 minus 3,1, maka diperoleh nilainya itu minus 390 dengan nilai Z itu minus 3. Lalu ada pertanyaan ketiga, yaitu C sama dengan titik minus 186 dikurang 3,99 dibagi 2, ada titik D minus 3,1, 2,6 dan minus 3. Itu untuk menentukan nilai RCD itu titik D dikurang titik C, maka diperoleh hasilnya adalah minus 1,24 AX ditambah 6,59 AY dikurang 5 AZ. Maka mutlak dari RCOD adalah nilai dari 8,36. Lalu soal selanjutnya akan dikerjakan oleh teman saya yang bernama Rifanda Aulia, di mana transform to critical coordinates
transform to critical coordinates dengan F sama dengan 10AX dikurang 8AY ditambah 6AZ dengan titik P sama dengan 10, minus 8,6. Lalu dengan titik yang pertanyaan kedua, titik G yaitu 2X tambah 4AX dikurang 4,4X AY at the point titik A yaitu PX PQZ. Lalu pertanyaan ketiga itu give the Cartesian components of the vector dengan titik H yaitu 20 AP kurang 10 AK tambah 3 AZ at P X sama dengan 5, Y sama dengan 1, Z sama dengan minus 1. Lalu jawaban pertama adalah P sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka diperoleh hasilnya itu 12,81. Lalu nilai Q-nya itu ada tan inverse dari Y per X sama dengan nilainya minus 0,6747. Lalu ada nilai dari Z yaitu sama dengan 6. Lalu nilai FP sama dengan Fx cos lambda tambah Fy sin lambda sama dengan 10 cos minus 0,6747 ditambah minus 8 sin minus 0,6747, maka diperolehnya 12,81. Lalu ada titik F lambda itu sama dengan Fx sin lambda tambah Fy cos lambda sama dengan minus 10 sin minus 0,6747 tambah minus 8 cos minus 0,6747, maka diperoleh hasilnya itu minus 0,4 dengan titik Fz sama dengan 6Az. Lalu titik F sama dengan 12,18 AP kurang 0,4 Aki tambah 6 Az. Lalu ada pertanyaan kedua yaitu Gx dikurang 2 P cos lambda P cos Q tambah P sin Q sama dengan P sama dengan P dikali 21,05 Q tambah 12 Q. Lalu diperoleh hasilnya itu GQ sama dengan minus G X sin Q tambah GY cos Q 6Y. Lalu G dengan nilai yaitu 1 cos kuadrat Q kurang 4 sin kuadrat Q tambah 5 P sin cos Q AP tambah 4 E cos Q P sin kuadrat Q minus 3 sin Q cos Q dikali dengan 2Q. Lalu dengan titik P yaitu diperoleh nilainya 5,85 dengan Q yaitu 0,385 Z minus 1. Nilai Hx diperoleh 22,3, nilai Hy diperoleh minus 1,87, nilai H diperoleh dari 22,32X dikurang 1,85724 tambah 38Z. Lalu ada tugas yang dikerjakan oleh teman saya yang bernama Salsabila di mana diberikan dua titik yaitu C minus 321 dan DR sama dengan 5. Terus ada theta sama dengan 20 derajat dan ada lambda minus 70 derajat. Pertanyaan pertama, koordinat bola C di mana R sama dengan kuadrat akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dengan diperoleh nilai 3,74. Lalu ada tetanya itu dengan nilai 74,5 dan nilai dari lambdanya itu adalah minus 33,69. Jadi nilai C itu adalah R sama dengan 3,74, theta sama dengan 74,5 dan lambda sama dengan minus 33,69. Lalu nilai B-nya itu koordinat kartesian dari D. Maka diperoleh dari X R sin theta cos theta sama dengan nilainya itu minus 0,85 dan nilai dari Y sama dengan itu minus 1,607 dan nilai Z yaitu 4,7. Jadi nilai D adalah 0,585 minus 1,607,4,7. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah jarak dari C ke D. Maka IR dari CD sama dengan D dikurang C. Jadinya
nilainya itu diperoleh 6,29 setelah dimasukkan ke dalam rumus. Lalu soal terakhir yang dikerjakan oleh teman saya bernama Cinta Dwi Putri Manurung dengan soal transform the following vectors to spherical coordinates of the point given. Titiknya itu adalah 10 AX tambah P X sama dengan minus 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan 4, B sama dengan AY, A tambah Q dalam kurung P sama dengan 5, lambda sama 30 derajat, Z sama dengan 4. Lalu ada 10 AZ A tambah M dikali dengan R sama dengan 4, lambda sama dengan 110 theta sama dengan 110 derajat dan lambda sama dengan 120 derajat. Maka pertanyaan yang pertama adalah 10 AX at A tambah at P sama dengan X kurang 3 Y sama dengan 2 Z sama dengan 4 itu diperoleh nilai R-nya itu adalah kuadrat dari X, Y, Z, maka diperoleh nilainya 5,38. Lalu theta adalah cos inverse dari Z per R, itu diperoleh nilainya itu adalah cos inverse dari 0,3743 adalah 42,01. Lalu nilai dari lambda tan inverse sama dengan Y per X sama dengan itu 146,30. Nah, lalu ada vektor dari A yaitu 10 AX, yaitu dimana A sama dengan AR tambah AR ditambah A theta tambah A lambda. Maka vektor AR diperoleh nilainya itu minus 5,57 dan nilai dari A theta-nya itu diperoleh dengan nilai minus 6,16 dan nilai lambda itu diperoleh dengan nilai minus 5,5 dengan koordinat minus 5,57 AR dikurang 6,16 Q dikurang 5,5 AK. Maka pertanyaan selanjutnya adalah nilai dari B, yaitu 10 AY at Q sama dengan P sama dengan 5, theta sama Q sama dengan lambda sama dengan 30 derajat dan Z sama dengan 4. Diperoleh nilai X-nya itu adalah 4,3, Y-nya 2,5 dan Z adalah 4. Lalu diperoleh nilai R-nya itu 6,4, nilai theta-nya 51,3, nilai lambda-nya itu 30 derajat dengan nilai vektor dari A yaitu 10 AY, di mana AR adalah vektor A dikali AR, diperoleh nilainya itu 10 kali 0,78 kali 0,5 sama dengan 3,9. Itu adalah A theta dengan nilai 10 kali 0,625 dikali 0,5 sama dengan 3,12 dan ada nilai dari A lambda adalah 8,6, di mana koordinatnya adalah 3,9 AR ditambah 3,12 A theta tambah 8,6 A lambda. Pertanyaan kecil adalah 100 Z at M sama dengan R sama dengan 4, theta sama dengan 110 dan lambda sama dengan 120. Itu diperoleh A sama dengan 10 AZ, dimana R sama dengan vektor A dikali AR diperoleh dengan nilai minus 3,42, nilai A theta adalah minus 9,39 dan nilai lambda itu 0 sama dengan koordinatnya adalah minus 3,42 AR kurang 9,39 D theta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.